Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang pusat investasi. Kepada pemateri, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Windy Dali. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pusat investasi. Pengertian pusat investasi. Bentuk pusat pertanggungjawaban yang paling lengkap adalah pusat investasi. Pusat investasi memiliki semua hak keputusan, pusat biaya, dan pusat laba serta hak keputusan atas jumlah modal yang akan diinvestasikan. Pengertian pusat investasi menurut Mulyadi dalam bukunya Akuntansi Manajemen, Konsep Manfaat dan Rekayasa menerangkan bahwa pusat investasi adalah pusat laba yang manajernya diukur prestasinya dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang bersangkutan. Pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban yang bertugas untuk mengatur investasi guna mencapai laba yang seoptimal mungkin. Kewenangan pusat investasi adalah menyangkut pengulangan laba atau yang terdiri atas pendapatan dan biaya, serta mengelola aset yang dipergunakan untuk memperoleh laba. Dengan demikian, pusat investasi diukur prestasinya berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan aset atau investasi yang dipergunakan. Laporan kinerja suatu pusat investasi tidak hanya terbatas pada laba dan diperoleh, tetapi juga jumlah asetnya yang digunakan untuk memperoleh laba. Yang kedua adalah tujuan penilaian pusat investasi. Oleh suatu perusahaan biasanya terbatas, oleh karena itu manajemen harus menilai apakah laba yang dihasilkan oleh suatu divisi dan suatu perusahaan secara keseluruhan sepadan dengan investasinya. Pengukuran kinerja pusat investasi mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan alat evaluasi proyek investasi masa lalu dan masa yang akan datang, baik secara individual maupun secara keseluruhan. Yang kedua, menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer, divisi, dan manajer kantor pusat untuk membuat keputusan investasi yang tepat bagi divisi sebagai suatu kesatuan keseluruhan. Yang ketiga, memotivasi manajer divisi agar selalu memonitor aktiva, utang, dan modal divisi yang digunakan sebagai dasar penentuan besarnya investasi. Yang keempat, mengukur kinerja manajer pusat investasi dan mengukur kinerja divisi sebagai suatu kesatuan ekonomi. Yang kelima, sebagai dasar pemberian insentif pada setiap manajer pusat investasi sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Ketiga adalah pengukuran kinerja pusat investasi. Pengukuran kinerja pusat investasi, manajer divisi dapat menghasilkan laba yang memuaskan atas investasi. Manajer divisi hanya melakukan investasi tambahan jika investasi tersebut dapat menghasilkan laba yang memuaskan dibandingkan dengan investasinya ROI atau Return on Investment. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menentukan besarnya rasio laba dengan investasinya. Jika ROI yang diharapkan dari suatu divisi besarnya 18% per tahun,
maka kinerja divisi dinilai baik jika ROI sesungguhnya tercapai minimal sebesar 18%. Jika tidak tercapai, maka kinerja divisi dinilai tidak baik. ROI usaha meningkatkan ROI. Mengurangi biaya sehingga laba dapat ditingkatkan, meningkatkan penjualan yang dapat meningkatkan laba, meningkatkan rasio laba terhadap penjualan, penurunan investasi divisi ROI atau rasio laba terhadap penjualan dikali dengan pemutaran investasi laba dikali dengan penjualan dikali dengan 100% penjualan investasi laba dan dikali dengan investasi. Keuntungan ROI merupakan metode pengukuran yang objektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia. ROI merupakan pengukuran yang komprehensif di mana semua pengaruh laporan keuangan tercermin dari rasio ROI, memungkinkan perbandingan kinerja antara divisi meskipun skala kegiatan usaha divisi dan bidang bisnisnya berbeda. Pengukuran kinerja dengan ROI mendorong terciptanya kesetaraan tujuan divisi dengan tujuan perusahaan. Besarnya ROI dapat digunakan sebagai pembandingan dengan persentase biaya modal yang ada di pasar modal sebagai alat untuk mendeteksi kemungkinan aktiva yang terlalu besar atau mengangkuri. ROI mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti pada pengertian absolut. Kelemahan ROI. Metode ROI terlalu menyederhanakan masalah pengukuran karena hanya menggunakan rasio tunggal. Besarnya ROI yang diharapkan dapat berbeda untuk divisi yang menggunakan investasi yang sebanding terlalu mendasarkan pada laba akuntansi. Padahal pengukuran kinerja divisi terutama untuk pihak dalam organisasi muda menimbulkan konflik antara tujuan divisi dengan tujuan divisi lain. ROI hanya mengukur salah satu keberhasilan pencapaian tujuan. Contoh perhitungan, Rusli membeli sebuah rumah yang dilelang dengan harga 500 juta. Karena kondisi rumah yang tidak begitu baik, maka ia memutuskan untuk melakukan renovasi. Ia mengeluarkan dana sebesar 100 juta untuk renovasi. Setelah rumah selesai direnovasi, ia menjual rumah tersebut dengan harga 800 juta. Berapa ROI-nya dari rumah yang Rusli jual? Rumusnya adalah ROI pendapatan dihasilkan atau modal yang ditanam 100%, di mana modal yang ditanam itu adalah 500 juta ditambah dengan 100 juta menjadi 600 juta pendapatannya. Itu pendapatan yang dihasilkan. Menjadi 800 juta dikurang dengan 600 juta sama dengan 200 juta. Sehingga ROI pendapatan yang dihasilkan atau modal yang ditanam adalah 200 juta dibagi dengan 600 juta dikali dengan 100%. Sama dengan 33 dikali dengan 100%. Jadi 33%. Dengan angka 33% menunjukkan bahwa sang pembeli rumah lelang tersebut memperoleh keuntungan dari investasinya sebesar 33%.
Residual Income atau RI atau Economic Value atau EVA merupakan laba yang dihitung dari selisih antara laba bersih dikurangi dengan biaya modal yang diperhitungkan atas investasi. Ukuran kerja manajer diukur dari kemampuannya untuk menghasilkan rupiah atau RI atau EVA yang sebesar kemungkinan keuntungan EVA. Definisi yang diinvestasi sebanding mempunyai sasaran laba yang sama. Aktiva yang berbeda dapat dibebani presentasi biaya modal yang berbeda mendorong manajer divisi untuk melakukan investasi dapat menghasilkan RI sebesar mungkin. EVA memiliki kolerasi positif lebih kuat terhadap perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Kelebihan dan kelemahan ekonomi fluid. Kelebihan EVA. Yang pertama, dengan EVA seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Jika kinerja suatu pusat investasi diukur dengan EVA, maka investasi yang menghasilkan laba di atas biaya modal akan meningkatkan EVA. Oleh karena itu, akan lebih menarik bagi manajer. Yang ketiga, tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Yang keempat, EVA memiliki kolerasi positif yang kuat terhadap perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Kelemahan EVA. Analisis EVA tidak menyelesaikan seluruh masalah yang berkaitan dengan perhitungan aktiva tetap. Yang kedua, EVA akan tertekan untuk sementara oleh investasi baru karena tingginya nilai buku bersih untuk tahun-tahun awal. Yang ketiga, secara praktis penerapan EVA masih sulit karena proses perhitungan EVA memerlukan estimasi atas pembiayaan modal, dan estimasi ini terutama untuk perusahaan yang belum go public sulit dilakukan. Masalah pengukuran kinerja pusat investasi. Masalah yang timbul dalam pengukuran kinerja pusat investasi meliputi masalah yang timbul dalam pengukuran pusat laba dan masalah penentuan dasar investasi yang dipakai. Dengan demikian, masalah yang dihadapi dalam pengukuran pusat investasi meliputi yang pertama, pendapatan bersama, yang kedua, biaya bersama, yang ketiga, harga transfer, yang keempat, konsep laba, yang kelima, dasar investasi. Penentuan elemen aktiva sebagai dasar investasi. Pengukuran ROI maupun RI berhubungan erat dengan penentuan elemen aktiva sebagai dasar investasi. Kriteria yang digunakan untuk mengukur elemen aktiva mempunyai pengaruh terhadap penentuan besarnya. Investasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur ROI dan RI. Pertama, kas. Kas dimasukkan sebagai elemen investasi, pedoman penentuan besarnya kas. Pertama, dalam rangka pengukuran kinerja manajer divisi, kas yang dimasukkan sebagai elemen investasi dibatasi sebesar kas yang dikendali oleh manajer divisi. Kas dimasukkan sebagai elemen investasi adalah sebesar kas yang diperlukan oleh divisi sebagai kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri. Misalnya, biasa kantor pusat menginginkan pengelolaan kas desentralisasi oleh kantor pusat sehingga saldo kas divisi relatif kecil. Divisi cenderung memiliki kas yang relatif kecil
hanya cukup untuk membelanjai keperluan rutin. Kedua, piutang. Yang pertama, piutang yang diperhitungkan sebagai elemen investasi adalah piutang yang dapat dikendalikan devisi. Kedua, manajer devisi dapat mengendalikan piutang jika diberi wewenang untuk menentukan syarat penjualan kredit, kebijakan piutang dan penagihan piutang. Saldo piutang yang digunakan untuk menentukan investasi dapat didasarkan pada saldo piutang pada periode akhir atau piutang rata-rata. Yang ketiga, persediaan. Persediaan yang diperhitungkan sebagai elemen investasi adalah persediaan yang terkendalikan devisi. Persediaan yang diperhitungkan sebagai elemen investasi adalah sebesar persediaan devisi sebagai suatu kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri. Persediaan biasanya dicatat pada jumlah akhir periode. Jika perusahaan menggunakan metode LIFO untuk tujuan akuntansi keuangan, maka persediaan sebaiknya dinilai pada biaya standar atau rata-rata. 4. Properti, pabrik, dan peralatan atau aktiva tetap. Aktiva tetap dicatat dengan harga perolehan dan depresiasi sepanjang umur ekonomisnya. Pendekatan ini dilakukan untuk mengukur profitabilitas unit usaha yang menggunakan aktiva ini. 5. Aset-aset yang sewa gunakan. Para manajer unit usaha lebih terdorong untuk menyewakan daripada memiliki aktiva ketika beban bunga yang terkandung dalam biaya sewa lebih kecil daripada beban modal yang dikenakan pada dasar investasi dari unit usaha. Jika aktiva tetap dibeli, maka besarnya investasi devisi yang bersangkutan akan bertambah. Jika aktiva tetap disewa, maka besarnya investasi devisi yang bersangkutan tidak bertambah. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih.